Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Firdaus Abi semua, kali ini kita berkunjung ke Bonjol. Bonjol adalah sebuah daerah di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jika kita melakukan perjalanan dari pusat Kabupaten Pasaman di Lubuk Sekaping, perjalanan bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor. Hanya butuh waktu sekitar 30 menit. Jaraknya tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 25 km ke arah selatan. Atau kalau dari Padang berjarak sekitar 140 km arah utara dari kota Padang. Untuk sampai ke sini bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor 4 hingga 5 jam. Bonjol adalah sebuah daerah perjuangan. Ketika menghadapi penjajah Belanda di daerah ini, perjuangan rakyat dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Perang melawan Belanda ini dikenal dengan sebutan Perang Padri. Nama asli Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Sahab. Beliau lahir di Bonjol 1 Januari 1772. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Muhammad Sahab kemudian memperoleh beberapa gelar. Kali ini saya mengajak Dunsana melihat salah satu jejak masa lalu yang ditinggalkan oleh Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya. Apa peninggalan penting yang perlu kita lihat di sini? Kita datang saja ke Jorong Pasar, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol. Ada sebuah benda peninggalan sejarah yang tidak banyak diketahui orang. Mari ikuti perjalanan saya kali ini. Assalamualaikum. Boleh masuk, Pak? Boleh Pak, masuk. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Firdaus Abi, kali ini kita berada di Jorong Pasar ya, Bu ya? Jorong Pasar, Nagari Ganggo Hilia. Ganggo Hilia. Nah, ada satu hal yang mungkin tidak semua orang tahu di luar sana, bahwa ada satu peninggalan perjuangan Tuanku Imam Bonjol beserta pengikutnya. Konon di daerah Jorong ini ada sebuah, ini kepala meriam ya, Bu? Ya Pak Jorong ya, Bu? Nah, ini kepala meriam yang oleh orang sini disebut Meriam Tabanan. Iya, Meriam Tabanan. Nah, Meriam, dan ini mungkin beberapa butir peluru yang diyakini ketika itu masih sangat berat dan besi atau apa dah baja. Nah, Meriam Tabanan ini konon sebelum ini di dalam museum seperti ini, konon dulu ketika dicoba digali ya Pak ya, digali dari, dia tertimbun oleh tanah. Ketika dicoba digali dari tanah itu, justru semakin digali dia semakin terbenam, semakin tabanam. Kalau dalam bahasa Minang, tabanam itu terbenam. Jadi semakin digali semakin terbenam, sehingga akhirnya warga dan pemerintah di sini memutuskan untuk cukup sampai sisa ini sisa terakhir nih kayaknya. Nah, ini sisa terakhir yang tidak mungkin kalau digali terus
Dia akan tertanam dan hilang, dan ini akan menghilangkan jejak sejarah. Nah, bersama saya ada Ibu siapa, Bu? Ibu Lisma Bu Lis Budiwati. Beliau keturunan ke-6 dari Tuanku Imam Bonjol. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, apa bisa berbagi cerita sedikit, Bu, pada sanak kita tentang kenangan inyek angku dari Bu Tuanku Imam Bonjol, tentang apa yang kisah-kisah yang masih teringat atau tersisa dalam kenangan Ibu dan keluarga yang masih tinggal di Bonjol hari ini, Bu. Iya, sebenarnya saya ini kan baru di sini, baru 8 tahun. Baru 8 tahun. Sebenarnya dulu Pak Tuo sama Ete ini yang tinggal di sini yang mengurus ini semua. Ibu dari mana? Dari mana? Oh, dari Aceh. Ya. Oh, Ibu dari Aceh. Dari Aceh. Karena suami udah pensiun, disuruhlah pulang kemari untuk mengurus ini semuanya. Nah, dikasih tahulah bahwasanya inilah Mariam, itulah Bukit Tak Jadi. Itu kan dibuang dari atas tuh ke bawah sama beliau ini, Bang Bonjol itu. Dia cerita. Oh, Mariam ini dari atas itu? Dari atas Bukit Tak Jadi. Ya, dari atas Bukit Tak Jadi. Iya. Nah, nanti kita ke Bukit Tak Jadi nanti. Jadi dia ini makanya sampai ke bawah ini sebenarnya ada 7 pucuk meriam. Yang lain ada yang dibawa ke Jakarta, ada yang dibawa ke Padang, museum. Oh, museum di Museum Padang, ya. ya. Jadi ini ceritanya kan dulu pasukan Belanda masuk kemari ini kan membawa panglima perangnya ini Pangeran Diponegoro. Oh, panglima dari Tuanku Pangeran Diponegoro, ya kan, maksudnya mau mengacau lah di dalam ini. Namanya kan Sentul Alibasa. Ya. Jadi waktu Sentul Alibasa bergabung, ternyata dia lihat, oh sama yang di Jawa, mempertahankan ini mempertahankan negeri ini. Nggak mau dia ikut berkhianat, ya kan? Jadi Sentul Alibasa itu tujuannya tujuan Belanda untuk menghancurkan. Masuk kemari, cari jalan kemari, macam mana caranya? Kan? Tapi ternyata dia bergabung dengan Tuanku Imam Bonjol dan pasukan. Akhirnya dia dipanggil sama Belanda, ditangkap, dibuang ke Bengkulu. Sentul Alibasa ke Bengkulu. Alibasa dibuang ke Bengkulu, dia wafat di sana. Jadi orang dalam sendiri yang berkhianat kepada beliau ini dengan cara menembakkan uang koin emas. Di jembatan itu kan ada jembatan masuk Simpang Tujuh kan ada jembatan. Jadi kiri kanannya itu kan bambu berduri. Di situ kan pasukan beliau ini yang menjaga supaya jangan ada masuk pasukan Belanda ke dalam. Ternyata dengan menembakkan uang koin ini berebut. Berebutlah mereka ini yang menjaga perbatasan itu sehingga masuklah Belanda. Laporlah pasukan yang lain mengatakan kepada Tuanku Imam bahwasanya Belanda udah masuk. Marahlah dia, dibuanglah Mariam ini. Dibuang dari atas itu ke bawah, dulu kan nggak ada rumah. Menggelinding lah begitu ya. Dibuanglah. Ada sebanyak 7 buah. Ada yang patah, ada yang dibawa, ada yang inilah yang paling kecil. Paling kecil dia. Yang masih utuh juga. Nggak mau dia dibawa. Dia yang tercancap ke dalam sendiri. Tahun 1960 dia angkat nggak mau, dikorek kan? Dikorek nggak mau. Habis itu tahun 1963 dia angkat pakai ini besi. Rantai besi, berat, putus. Rantainya putus. Ini tubuhnya tertahan di dalam. Tertahan di dalam, nggak mau dia. Sejarah ini tadi. Ada pula nama-namanya menurut kisah. Ada yang bilang ini Bujang Palembang. Ada namanya Ayu Tajun. Entah nama benar ya kan. Kalau yang ini konon apa namanya nih, Bu? Itu nggak tahu ya. Karena ada dia 7 itu ya. Katanya Ayu Tajun. Ada yang bilang Bujang Palembang, nggak dibawa ke Palembang gitu. Kan begitu. Ini penumbuk mesiu. Tempat penumbuk mesiu. Sini mesunya ditumbuk sini ya. Ditumbukkan di sini ya kan. Ini fosil kayu nih. Kayu batu, Pak. Kayu yang sudah jadi fosil ya. Jadi batu. Iya. Keras dia. Nggak rontok. Nggak termakan rayap gitu ya. Kayak begini aja terus. Kayu yang sudah jadi fosil batu. Darat batu sudah ratus tahun. Iya. Ribuan tahun umurnya. Oke.
Oke Ibu, terima kasih banyak atas informasinya. Dan di museum ini ada Tuanku Imam Bonjol. Kita lihat di sini. Kemudian ini tokoh-tokoh hebat perjuangan bangsa Indonesia dulu. Ada Diponegoro. Kemudian ada Sultan Hasanuddin, si Singamangaraja, dan Tengku Umar. Nah, di antara ini, di antara banyak perjuangan daerah itu, Tuanku Imam Bonjol termasuk yang cukup lama ya Bu ya, perjuangannya ada dan rata-rata ini tokoh-tokoh yang lama-lama perjuangan. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke titik-titik jejak masa lalu yang ditinggalkan oleh Tuanku Imam Bonjol beserta pasukannya. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.